Perkenalkan, nama saya Armelinda Misrondo Gubani. Saya mahasiswi di Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori ekonomi mikro yang dibawakan oleh dosen Muhammad Dullah SEMM. Bagian A, bidang studi ilmu ekonomi. Individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu persoalan di mana masyarakat atau individu diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi menurut Sukirno tahun 1995 nomor 5 dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksikan barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Bagian B, definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Nomor 1, definisi ilmu ekonomi. Nomor 2, bentuk analisis. Bagian C, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Teori dan penjelasan-penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan lebih mudah dipelajari. Dalam bidang kedokteran, misalnya pengajaran mengenai tubuh manusia dibuat dengan menggunakan potongan gambar dan model-model mengenai tubuh manusia dan bagian-bagiannya. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. D. Peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting di dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek dari kegiatan sesuatu perekonomian. Berbagai metode statistik memungkinkan dilakukannya pengumpulan data-data penting mengenai kegiatan ekonomi seperti tingkat produksi nasional, besarnya dan perkembangan jumlah penduduk, jumlah dan jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat harga-harga. Bagian E, peran ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi memungkinkan ahli-ahli ekonomi mengetahui langkah mana yang sebaiknya diambil dan langkah mana yang harus dihindarkan. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi dua aspek. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian F, mikroekonomi dan makroekonomi. Teori mikroekonomi menurut Sukirno tahun 1995 nomor 24 mengatakan bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nomor 2, teori makroekonomi. Menurut Sukirno tahun 1995 nomor 24, analisis makroekonomi merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam menganalisis mengenai kegiatan pembeli dan dalam makroekonomi, mereka dinamakan sebagai konsumen. Yang dianalisis bukanlah mengenai tingkah laku seorang pembeli, tetapi keseluruhan pembeli yang ada di pasar. Bagian A, pola kegiatan perekonomian. Nomor 1, uang perdagangan spesialis. A, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lebih lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten, unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani tradisional. B, corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantaraan dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan selalu disebut juga dengan istilah perekonomian uang. Bagian C, keuntungan dari spesialisasi. Wujudnya spesialisasi yang tinggi merupakan suatu ciri penting daripada suatu perekonomian modern. Terdapat perkaitan yang rapat di antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi. 2, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai berikut: A, rumah tangga. B, perusahaan-perusahaan. C, pemerintah. 3, sirkulasi aliran pendapatan. Di dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk
aliran faktor produksi, pendapatan barang dan pengeluaran di antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. 4. Mekanisme pasar. Suatu penilaian. Bagian A, kebaikan mekanisme pasar. B, keburukan mekanisme pasar. Nomor 5, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang dimaksudkan dengan kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Masalah perekonomian, sistem pengaturan perekonomian. Masalah-masalah ekonomi timbul sebagai akibat daripada ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapat barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. Keinginan manusia jumlahnya adalah jauh melebihi kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, masyarakat harus membuat pilihan-pilihan sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang paling tinggi dari menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Permintaan, penawaran, keseimbangan pasar. Teori permintaan menggambarkan berbagai jumlah komoditi yang diminta pada periode dan waktu tertentu, sedangkan fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta oleh konsumen dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jadi, fungsi permintaan merupakan suatu kajian matematis yang dipergunakan untuk analisis perilaku variabel konsumen dan variabel harga. Hukum permintaan yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Sekian dan terima kasih.